Pengiringannya kepada Yesus selama ini diakhiri dengan sia-sia. Tapi kabar baik bagi kita hari ini, ayat yang ke-32, angkat tangan saudara. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Amin. supaya imanmu jangan gugur. Amin. Amin. Poin yang pertama, gereja Tuhan dengarkan ini, waktu Anda dicobai, waktu Anda ditampi, ada satu nama, namanya Yesus Kristus. Yes. Dia berkata, aku telah berdoa supaya imanmu Amin. tidak gugur. Yes. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat City Blessing, ada satu nama, nama yang hidup, nama yang luar biasa. Amin. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia datang bukan cuma menyembuhkan, dia datang bukan cuma mengampuni dosa kita, dia datang bukan cuma memulihkan ekonomi kita. Amin. Tapi sampai hari ini Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu, supaya imanku, supaya iman kita bersama Amin. jangan gugur. Amin. Haleluya. Haleluya. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, bukankah Yesus sudah terangkat ke sorga? Dengarkan ini, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, waktu saudara menghormati firman Tuhan dan saudara mengisi hati saudara dengan firman, maka firman itu akan meluputkan saudara waktu pencobaan datang, waktu aniaya datang, waktu kesukaran datang, waktu penyakit-penyakit datang. Maka hanya firman Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudara dari semua yang jahat. Yes. Alkitab berkata semua umat Tuhan dicobai oleh si jahat. Bahkan dalam Injil Matius pasal yang keempat, Yesus pun dicobai oleh iblis. Alkitab berkata, iblis datang mencobai Yesus. Tapi tatkala waktu Yesus dicobai, selalu Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seharusnya gereja Tuhan, waktu mengalami tekanan hari-hari, kita sedang berada pada masa kesukaran, keluarkan hartamu. Amin. Keluarkan apa yang ada pada pundi-pundi. Yes. Apa harta saudara? Harta saudara cuma satu, iman. Dari mana datangnya iman? Dari firman yang Anda dengar. Waktu Anda mengalami tekanan, waktu saya mengalami tekanan, biarlah yang keluar bukan keluhan, yang keluar bukan ketakutan, tapi yang keluar adalah iman. Dari Amin. mana datangnya iman? Dari firman. Amin. Yesus waktu dicobai, Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang mengalir, yang keluar dari mulut Allah. Maka hari-hari ini Tuhan izinkan setiap kita hari-hari ini, saudara dan saya ada di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Ini adalah kabar baik bagi kita, di mana Tuhan sedang memberi Anda waktu. Tuhan memberi saya waktu untuk apa? Untuk saudara punya waktu mengisi hatimu dengan firman. Amin. Amin. Bukankah hari-hari sebelumnya banyak orang berkata, Pak Pendeta saya tidak bisa datang, Pak Pendeta, karena saya lagi sibuk. Pak Pendeta saya tidak bisa hadir, Pak Pendeta, karena saya lagi ada proyek besar. Pak Pendeta hari ini, mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa ke gereja Pak, karena saya lagi ada pertemuan. Tapi anehnya banyak orang Kristen hari-hari ini, Pak, saya bosan Pak. Kenapa bosan Bu? Karena saya cuma di kamar Pak. Hari-hari ini banyak orang Kristen bosan. Kenapa? Karena dia cuma di kamar. Dengarkan, Tuhan memberikan Anda waktu 24 jam di kamar untuk engkau membangun manusia rohmu, Amin. untuk engkau membangun manusia imanmu, Yes. untuk engkau mengisi hatimu dengan harta yang ilahi, harta yang kekal. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Seharusnya Anda orang Kristen, ketika Tuhan izinkan hari-hari ini kita sedang banyak ada di rumah, banyak dengan keluarga, ini adalah kabar baik untuk saudara. Membangun manusia roh Anda, membangun manusia roh Anda, membangun manusia roh Anda, membangun manusia roh Anda hanya dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Sehingga tidak ada orang Kristen yang berkata, Pak Pendeta, saya bosan di kamar Pak Pendeta, saya jenuh Pak Pendeta.
Tapi biarlah waktu Tuhan izinkan hari-hari ini, Anda dan saya banyak di rumah, Anda dan saya banyak bertemu dengan keluarga. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk saudara mengisi hati saudara dengan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25, Alkitab berkata ada 10 gadis, 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Dari 10 gadis ini, hanya 5 yang mengalami pengangkatan waktu Anak Manusia datang. Kenapa? Karena 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mempunyai minyak di dalam budi-budi mereka. Minyak itu berbicara Roh Kudus. Minyak juga berbicara firman, karena firman itu adalah roh itu sendiri. Biarlah gereja Tuhan hari ini engkau memilih menjadi 5 gadis yang bijaksana. Mari perbanyak hari-hari saudara untuk Anda duduk diam di kaki Tuhan. Mari perbanyak hari-hari saudara untuk Anda mengisi hati saudara dengan minyak, mengisi hatimu dengan firman, mengisi hatimu dengan Roh Kudus. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan hari ini, gereja Tuhan, kita sedang berada pada masa-masa penampian. Dan Alkitab berkata, iblis sedang menampi umat Tuhan. Dan waktu saudara ditampi, Yesus berdoa supaya tidak ada seorang pun yang imannya gugur seperti Kain, seperti Yudas Iskariot. Tapi biarlah waktu Anda ditampi, Simon juga hampir gugur imannya. Tapi ada Yesus kasihnya membawa Simon kembali. Dalam Yohanes pasal 21, Yesus datang ke pantai Tiberias. Dan kasihnya membawa Yudas kembali dari pantai Tiberias. Dan oleh karena kasih itu, Alkitab berkata, Yudas, dia melayani Tuhan, bahkan siap mati untuk Tuhan, karena ada iman yang sudah diperbaharui. Poin yang pertama yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, perkarakan imanmu, perkarakan imanku di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Poin yang kedua, lihat Alkitab saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat. Ada 2 hal yang terjadi. Alkitab berkata, bila mana aku, bukan iblis, aku yang menutup langit. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini bicara krisis. Dan yang kedua dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit yang mematikan. Tapi ada tujuan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Pada ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini, aku izinkan penyakit sampar, aku menutup langit. Tujuan Tuhan cuma satu, merendahkan hatimu, merendahkan hatiku, supaya Anda dan saya berdoa, supaya Anda dan saya mencari wajah Tuhan, dan supaya Anda dan saya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan benci kesombongan. Haleluya. Tuhan sangat membenci
kesombongan. Maka dalam kitab 2 Samuel, Daud pernah sombong. Di akhir hidupnya Daud menghitung pasukannya. Daud lupa bahwa dulu dia hanyalah 2 gembala 2-3 ekor domba. Dia hanyalah orang yang sederhana. Tapi Tuhan mengangkat Daud. Tuhan mengurapi Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi di akhir hidupnya Daud menjadi sombong. Dia mulai menghitung pasukannya, menghitung rakyatnya. Dan Alkitab berkata dalam 2 Samuel pasal 24, Tuhan izinkan ada penyakit sampar yang membunuh 70.000 orang Israel pada saat itu hanya dalam 3 hari. Saya ulangi, 70.000 orang meninggal hanya dalam 3 hari. Tapi apa tujuan itu terjadi? Apa tujuan Tuhan melakukan itu? Cuma satu, supaya Daud merendahkan hati. Dan Alkitab berkata Daud menangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya karena saya menjadi sombong di hadapan. Kemudian Daud, ini yang Daud lakukan, Daud membangun mezbah. Dan waktu Daud membangun mezbah, Alkitab berkata tulah itu berhenti. Amin. Dan berkat Tuhan mengalir. Amin. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, jika yang pertama tadi kita berbicara tentang iman, bagaimana saya dan saudara kita harus memperkarakan iman kita di hadapan Tuhan. Tapi poin yang kedua yang tidak kalah penting adalah, mari saya dan saudara, supaya kita menjadi orang yang sangat rendah hati. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Simon dengan kekuatannya, dia merasa imannya cukup kuat dan berkata, aku siap mati, aku siap masuk penjara. Nyatanya apa? Jangankan masuk penjara, hanya di depan wanita-wanita yang lemah, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dengan kata lain, dengan kekuatanmu kita nggak bisa. Maka kita berkata bukan kuat, bukan gagah, semua karena anugerah Tuhan. Amin kunci haleluya. Maka mari hari-hari ini makin saudara tambah diberkati, makin saudara dipakai Tuhan, bisnismu semakin diberkati, keuanganmu semakin diberkati, anak-anakmu semakin diberkati. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Besar anugerahmu, angkat tangan saudara.